Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026, kelas TRI 4A. Di sini saya akan membuat video hands-on pada mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya mengerjakan 2.3.11 paket tracer determine the DR and BDR. Langsung saja kita buka paket tracernya. Pada paket tracer ini bisa kita lihat terdapat addressing table yang dimana masing-masing device ini memiliki interface, IP address, serta subnet max-nya. Lalu di sini terdapat objektifnya. Jadi part pertama kita akan menelaah DR dan BDR, menelaah perubahan peran DR dan BDR. Part kedua itu kita modifikasi prioritas OSPF dan memaksa pemilihan. Lalu di sini terdapat skenario-nya. Jadi pada aktivitas ini kita tuh akan memeriksa peran DR dan BDR dan mengamati perubahan peran ketika perubahan pada jaringan. Lalu kemudian kita juga akan memodifikasi prioritas untuk mengontrol peran dan memaksa pemilihan ulang. Terakhir kita juga akan memverifikasi bahwa routernya ini memenuhi peran yang diinginkan. Lalu di sini terdapat instruksi. Jadi part pertama kita menelaah perubahan peran DR dan BDR. Step pertama ini kita tunggu hingga lampu indikatornya itu berwarna kuning berubah menjadi hijau. Di sini bisa kita lihat udah hijau ya. Jadi ketika kita pertama kali membuka file di paket tracer, kita tuh mungkin akan melihat lampu indikator linknya itu untuk switch berwarna kuning. Di sini sudah hijau ya. Lampu indikator link ini akan tetap kuning selama 50 detik. Sementara protokol STP pada switch ini memastikan bahwa salah satu router bukanlah switch lain. Jadi sebagai alternatif itu kita bisa mengklik fast forward time untuk melewati proses ini. Tapi di sini bisa kita lihat sudah hijau semua. Jadi kita bisa klik fast forward time. Lalu pada step kedua itu kita verifikasi status network OSPF saat ini. Jadi kita menggunakan perintah yang sesuai pada setiap router untuk memastikan DR dan BDR saat ini. Jadi jika sebuah router yang menunjukkan full atau daughter, itu berarti router tersebut tuh bukan DR maupun BDR. Kita ke router A. Lalu kita klik CLI. Enable. Lalu di sini show IP OSPF neighbor. Di sini bisa kita lihat dia full ya. Lalu di router B kita juga coba cek. Enable show IP OSPF neighbor. Di sini dia full
slash daughter, lalu yang RC CLI enable show IP OSPF neighbor. Nah, di sini juga sama ya, full daughter. Nah, di sini terdapat pertanyaan, router mana yang merupakan DR, atau disaster recovery. Itu router C. Nah, lalu router mana yang merupakan BDR? Yang merupakan BDR itu bisa kita lihat. Ini DR. Nah, jadi yang merupakan BDR itu router B. Lalu bagaimana status OSPF pada router A? Status OSPF-nya itu bisa kita lihat di sini. Itu dia daughter ya. Nah, lalu ke step 3 itu kita mengaktifkan IP OSPF, mengaktifkan debugging adjacency IP OSPF. Nah, jadi kita dapat memantau proses pemilihan DR dan BDR dengan perintah debug. Nah, pada RA dan RB kita masukkan perintah seperti ini. Ini kita masukin debug IP OSPF ADC. Nah, di sini dia udah aktif. Lalu yang B juga debug IP OSPF. Nah, di sini sudah. Nah, lalu pada step keempat kita nonaktifkan interface gigabit Ethernet 0/0 pada RC. Nah, jadi step A ini kita menggunakan perintah shutdown untuk menonaktifkan link antara RC dan switch agar perannya ini berubah. Kita masuk ke configure terminal. Lalu di sini kita ke interface gigabit 0/0. Lalu kita shutdown. Nah, sudah. Lalu pada yang bagian B itu kita tunggu sekitar 30 detik hingga penghitung waktu mati pada RA dan RB berakhir. Nah, lalu terdapat pertanyaan, berdasarkan output debug, router mana yang terpilih sebagai DR dan router mana yang terpilih sebagai BDR. Nah, jadi bisa kita lihat sebelumnya yang RB itu sekarang menjadi DR dan RA-nya ini menjadi BDR. Nah, jadi kita bisa ngeceknya di sini. Lalu kita masukin show IP OSPF interface G0/0 itu. Nah, di sini bisa kita lihat statenya itu BDR dengan priority 1. Lalu designated routernya, interface addressnya. Lalu kita lihat di router B. So, IP OSPF interface G0/0. Nah,
juga state-nya itu dia yang RB itu menjadi DR, priority-nya 1, designated router-nya bisa kita lihat IP-nya. Nah, lanjut ke step kelima aja, yaitu kita restore interface gigabit Ethernet 0/0 pada RC. Nah, jadi bagian A kita mengaktifkan kembali link antara RC dan switch. Ini kita ke interface G0/0, lalu kita sudah ya di sini. Lalu bagian B kita tunggu hingga pemilihan DR atau BDR yang baru berlangsung. Terdapat pertanyaan, apakah peran DR dan BDR berubah? Di sini kita jadi peran DR dan BDR itu tidak berubah karena OSPF ini tidak memperbarui DR atau BDR ketika yang sudah ada masih aktif gitu. Nah, selanjutnya ke bagian C, itu kita verifikasi penugasan DR dan BDR menggunakan perintah show IP OSPF network pada router C. Nah, di sini kita ke router C. Lalu kita di sini N dulu. So, IP OSPF network. Nah, bisa kita lihat sama ya, ini full DR dan BDR. Nah, di sini terdapat catatan jika perintah show IP OSPF network ini tidak menampilkan RB sebagai DR dan RA sebagai BDR. Di sini kita matikan debugging pada RA dan RB dengan perintah undebug all dan coba kembali langkah 4 dan 5. Nah, lalu kita ke step ke-6, yaitu menonaktifkan gigabit Ethernet 0/0 interface pada RB. Nah, jadi pada bagian A kita nonaktifkan link antara RB dan switch untuk menyebabkan perubahan peran. Lalu yang bagian B itu kita tunggu 30 detik hingga timer hold down pada RA dan RC-nya ini berakhir. Nah, lalu di sini terdapat pertanyaan, berdasarkan output debug pada RA, kita coba lihat. Pada RA, router mana yang terpilih sebagai DR dan router mana yang terpilih sebagai BDR. Jadi RC ini sekarang menjadi BDR, dan RA itu sekarang menjadi DR. Nah, RA itu sebelumnya adalah BDR. Jadi ketika DR yang gagal pada RB
maka RA-nya ini akan menjadi DR. Lalu ke step 7 itu kita pulihkan interface Gigabit Ethernet 0/0 pada RB. Jadi kita di sini mengaktifkan kembali tautan antara RB dan switch. Lalu tunggu hingga pemilihan DR atau BDR yang baru berlangsung, apakah peran DR dan BDR ini berubah. Sebentar. Nah, kita lanjut. Lalu pada step ke-8 itu mematikan debugging. Jadi kita masukkan perintah undebug all pada RA dan RB untuk menonaktifkan debugging. Ini kita coba undebug. Nah, lalu di sini kita coba cek result. Nah, di sini kita langsung ke part kedua aja. Jadi kita akan memodifikasi prioritas OSPF dan memaksa pemilihan. Jadi step pertama itu kita konfigurasikan prioritas OSPF pada setiap router. Nah, bagian A untuk mengubah DR dan BDR itu kita menggunakan perintah IP OSPF priority untuk mengkonfigurasi port Gigabit Ethernet 0/0 pada setiap router dengan prioritas interface OSPF berikut. Nah, untuk RA itu 200, RB 100, sedangkan RC ini 1. Nah, jadi 1 ini tuh merupakan default priority. Di sini kita ke RA. Lalu kita masukin interface G0/0, lalu IP OSPF priority 200 ya. Nah, lalu pada bagian B itu kita set juga prioritinya pada RB dan RC. Itu kita interface configure terminal interface G0/0 IP OSPF priority itu 100 ya untuk RB. Lalu yang RC configure terminal interface G0/0, lalu kita masukin IP OSPF priority itu 1. Nah, sudah. Lalu step kedua itu kita paksa pemilihan dengan mereset proses OSPF pada router. Jadi kita dimulai dari router A menjalankan perintah clear IP OSPF proses pada setiap router untuk mereset proses OSPF-nya. Lalu pada bagian ketiga, step ketiga itu kita memverifikasi bahwa pemilihan DR dan BDR ini berhasil. Jadi kita tunggu cukup lama hingga OSPF ini melakukan konvergensi dan pemilihan DR atau BDR terjadi. Jadi prosesnya ini akan memakan waktu beberapa menit. Jadi kita bisa klik fast forward time-nya untuk mempercepat prosesnya.
Di sini kita coba kita N lalu show IP OSPF and show IP OSPF Nigor. Nah, bisa kita lihat terdapat pertanyaan berdasarkan output perintah show IP OSPF Nigor pada router mana yang sekarang menjadi DR dan router mana yang sekarang menjadi BDR. Nah, pada RA ini sekarang menjadi DR. Kita lihat yang RB. So, IP OSPF Nigor. Nah, sedangkan yang RB ini sekarang menjadi BDR ya, bisa kita lihat. Nah, di sini complexionnya juga sudah 100%. Nah, di sini sudah checklist semua. Mungkin cukup sekian video hands-on pada paket tracer kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.